Kalau daun aglonema teman-teman tumbuh mengecil, ya, lebih kecil dari daun sebelumnya, berarti tanaman aglonema teman-teman semua bermasalah. Ya, masalahnya di mana? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, selain daunnya mengecil, Pak, daun aglonema yang tua, yang dewasa seperti ini, yang bagian bawah, itu juga ikut rontok, Pak. Satu persatu kuning lalu gugur satu persatu, kemudian diikuti dengan daun-daun muda yang mengecil. Alhasil, tanaman aglonema kita tersisa cuma batang seperti ini, ya. Kemudian tersisa beberapa daun. Ada yang kirim video itu teman-teman ya, tinggal satu daun. Ya, sudah mengecil tinggal satu daun, daun tuanya ini sudah gugur semuanya, ya, dan tinggal satu daun. Kondisinya sangat memprihatinkan sekali, ya. Saya lihat banyak sekali foto dan video, kasusnya sama semua rata-rata. Nah, langsung saja kita bahas kenapa daun ini mengecil, masalahnya ada di mana, dan kenapa rontok semua daunnya, daun tuanya tersisa satu atau dua daun, dan kenapa batangnya tegak berdiri seperti itu. Langsung saja kita belajar. Di depan teman-teman ini seperti biasa saya siapkan gambaran-gambaran seperti ini. Gambarnya tidak terlalu bagus, tetapi semoga gambaran seperti ini mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, aglonema sifatnya adalah daun yang baru tumbuh atau daun muda harus lebih besar dari daun sebelumnya. Ya, saya kasih contoh. Ini daun pertama kita, aglonema. Apa aja, jenis apa aja. Ini daun pertama kita. Ya, kemudian dia mengeluarkan daun kedua. Yang ini, daun kedua ini harus lebih besar dari daun ini, ya. Kemudian dia mengeluarkan daun ketiga. Daun ketiga ini juga harus lebih besar dari daun kedua dan daun pertama. Kemudian keluar daun keempat sama, dia harus lebih besar dari daun ketiga, daun kedua dan daun pertama. Seterusnya seperti itu. Semakin banyak daun, daun yang paling muda harus lebih besar dari daun sebelumnya. Itu ilmu dasar dari aglonema. Semua jenis aglonema memiliki ciri seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman punya aglonema yang daun mudanya lebih kecil dari daun sebelumnya, itu masalah. Ya, masalahnya ada di mana? Ada dua. Ya, masalah yang bersifat baik dan masalah yang bersifat buruk. Kita bahas masalah yang bersifat buruk dulu. Ya, masalah yang bersifat buruk adalah jika daunnya mengecil seperti ini, ya, berbeda dengan ukuran sebelumnya, berarti akar teman-teman sudah terserang jamur atau terserang bakteri. Apa yang terjadi? Akar berkurang. Ya. Kalau terserang jamur dan bakteri sudah pasti busuk, loyot, dan dia akan habis, ya, akan habis satu persatu. Kemudian tinggal sedikit akarnya, diikuti dengan daun-daun yang sudah berguguran. Jadi intinya daun mencerminkan akar, ya, atau sebaliknya akar mencerminkan daun. Akar yang banyak akan menghasilkan daun yang banyak, begitupun sebaliknya daun yang banyak tentu saja memiliki akar yang banyak. Tidak ada aglonema di muka bumi ini yang akarnya sedikit, daunnya banyak. Itu nggak ada. Kecuali kalau daunnya lagi banyak, teman-teman cutting di sini, ya iya, akarnya dikit, yang disisakan daunnya banyak. Tetapi itu nggak berlangsung lama. Lama-kelamaan ini gugur semua karena penguapan. Ya, nah berbeda kasusnya jika daun yang mengecil seperti ini, tetapi akarnya masih bagus. Ya, kalau misalnya dilihat dari bawah pot, akarnya keluar semua dari bawah pot, berarti menandakan bahwa akarnya rimbun sekali di bawah, penuh sekali dan sehat dan segar, tetapi kok daunnya mengecil dan berguguran satu persatu. Kita bahas lebih detail untuk poin ini. Ya, jadi gini teman-teman, untuk kasus seperti ini, jika akarnya masih banyak tetapi daunnya mengecil, teman-teman periksa aglonema teman-teman. Apakah ditanam seperti ini, ya, ditanam seperti ini, atau ditanam seperti itu? Ya, nanti diperiksa. Setelah menonton video ini langsung diperiksa. Kebanyakan yang kirim WA itu kasusnya begini semua. Apa yang saya maksudkan dengan begini? Batangnya nganggur. Sering saya balas WA itu lewat VN ya, voice note ya. Karena banyak sekali WA saya nggak mampu ketik satu persatu, jadi saya voice note aja kepada teman-teman kita untuk kasih solusi. Jadi banyak sekali yang saya kirim voice note itu seperti ini. Batang Anda nganggur. Ya. Kenapa saya bilang batang aglonema Anda nganggur seperti ini? Yang punya aglonema yang kayak gini setelah nonton video ini langsung diperbaiki ya. Kenapa saya bilang nganggur? Karena di sini dia tidak menumbuhkan apa-apa. Ya, di sini dia tidak menumbuhkan apa-apa. Kalau dia tidak menumbuhkan apa-apa, kalau dia tidak kerja, bisa kita kategorikan dia sebagai batang yang nganggur. Batang yang nganggur bisa kita kategorikan menjadi batang yang pasif. Kita harus membuat batang yang nganggur ini bekerja. Kita harus membuat batang yang pasif ini menjadi aktif. Caranya gimana? Caranya cangkok. Ya, caranya cangkok. Cangkok itu tujuannya agar dia aktif. Kalau batang yang nganggur ini, ya, kena media tanam pada saat proses pencangkokan, ya, itu dia akan mengeluarkan akar baru. Karena media tanam yang kita tambahkan
ya, itu menyentuh batangnya. Kalau media tanam yang menyentuh batang, maka batang ini akan dirangsang menumbuhkan akar, ya. Nah, setelah dia menumbuhkan akar, berarti batang kita tidak nganggur lagi. Kaitannya apa dengan daun yang kecil? Nah, sekarang kita masuk lagi di pelajarannya. Jadi gini teman-teman, ya, aglonema ini, akar yang sebanyak ini, teman-teman semua, akar sebanyak ini, mereka bertugas untuk kasih makan daun 5 ini, ya, daun 5 ini. Tugas mereka nih, ya, tugas mereka ini, akar ini kasih makan daun 5 ini. Setelah itu muncul daun ke-6, ya, muncul daun ke-7, daun ke-8. Tugas mereka ini nggak bisa lagi kasih makan daun ke-7 dan ke-8, ya, karena tugas mereka di sini, ya. Caranya bagaimana supaya daun ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 dan seterusnya dikasih makan? Kita tambahkan media tanamnya, ya. Kalau kondisinya seperti ini boleh. Ya, kondisinya seperti ini boleh tambahkan media tanam. Maka akarnya akan tumbuh di setiap batang ini karena sudah tertutup media tanam cangkokan, ya. Akarnya akan tumbuh dengan rimbun banyak sekali di sini, ya. Kemudian daunnya juga akan semakin banyak. Kenapa daunnya banyak dan kembali berubah menjadi besar? Karena di sini akarnya sudah kita aktifkan. Ya, batang ini sudah mengeluarkan akar. Jadi akar yang di atas ini yang baru tumbuh, dialah yang berfungsi untuk kasih makan daun yang ini. Ya, kenapa daun ini kecil? Karena yang kasih makan dia sedang tidak ada. Ya, sedang tidak ada karena tidak kita aktifkan. Ya, jadi makanya daunnya kecil seperti ini. Kalau seandainya teman-teman cangkok di sini, ya, ditambahkan media tanam, kemudian nanti pecah akar di sini, ya, akarnya mulai keluar banyak, rimbun lagi dia bagian atas ini, mulai banyak akarnya, maka daun ini juga akan membesar secara otomatis, ya. Karena apa? Karena yang kasih makan dia sudah ada. Nah, kalau sekarang kecil, ya seperti ini, ya wajar karena yang kasih makan dia belum kita aktifkan. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, yang bagus itu seperti apa? Penanaman aglonema yang bagus yang ada di depan teman-teman ini. Ya, selalu saya ingatkan, batang tidak boleh nganggur, batang tidak boleh kelihatan. Itu dasar, ya. Itu kunci dasar dari aglonema, dari menanam aglonema. Yang kelihatan di atas permukaan tanah hanya tangkai daun. Ya, saya tunjukin buat teman-teman semua. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ya. Ini daun baru yang muncul, ya. Ini untuk suksom jaipong. Dia lebih besar dari daun sebelumnya, ya, lebih besar dari daun sebelumnya. Dia harus besar, ya. Kemudian ini juga sama. Lama kelamaan dia makin membesar dan dia mengalahkan semua ukuran daun sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kita tanamnya hanya pangkal daun yang kelihatan seperti ini, ya. Jadi kalau yang sudah tinggi seperti ini, harap ditimbun lagi media tanam sampai pangkal daunnya kelihatan seperti ini. Jadi tidak ada batang yang nganggur, batangnya semua ada di dalam media tanam sehingga bisa menumbuhkan akar kapan saja, ya. Kemudian kita pindah ke ini lagi, ya. Kocin juga sama. Bisa teman-teman lihat di situ, batangnya tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Cuma tangkai daun saja. Jadi buat teman-teman yang sekarang menyaksikan video ini, kalau aglonya batang kelihatan seperti itu, cepat ditambahkan media tanam, ditimbun. Tapi kalau batangnya terlalu tinggi, dicangkok. Ya, oke, kita pindah lagi di sini. Suksom, sistem penanaman boleh berbeda. Yang satu sumbu, yang satu rendam seperti ini atau air mengendap, tetapi sama. Ya, dengan kita pakai teori ini, maka pertumbuhannya akan sama. Ya, mau media tanam apapun akan sama. Mau sekam bakar, kokopit, kompos pun sama. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, daun baru harus lebih besar dari daun sebelumnya. Ya, di sini bisa teman-teman lihat daun sebelumnya. Ini daun pertama, kecil banget. Ya, ini daun pertama kecil, kemudian daun kedua sudah mulai membesar, ya. Kemudian dia sedang, ya, agak besar di sini, ya. Di sini agak besar, kemudian dia membesar dan seterusnya. Seperti ini. Makin ke atas, makin besar. Ya, karena apa? Karena batangnya terkubur. Yang keluar hanya pangkal daun saja. Ya. Kemudian ini sama. Venus pun sama. Nah, ini paling rewel nih. Banyak yang nanya Venus kayak gini nih, ya. Venus pun sama. Kalau selagi batangnya itu di dalam media tanam, ya, yang kelihatan cuma tangkai daunnya saja seperti ini. Nah, ini penanaman yang benar itu seperti ini. Pastikan, ya, yang keluar di atas permukaan tanah hanya tangkai daun. Ini tangkai daun. Maksud saya ini tangkai daun yang ini. Yang kelihatan cuma tangkai daun. Batang nggak boleh. Begitu muncul batang langsung ditutup. Begitu muncul batang lagi langsung ditutup. Ya, seperti itu. Sama. Ya, butterfly ini pun sama. Teman-teman bisa lihat ini rimbun dan ini, ya, daun awalnya bisa teman-teman lihat daun tuanya semuanya, ya, di bawah ini kecil-kecil semuanya. Makin ke atas dia makin besar. Ini yang normal. Karena apa? Karena sama, ya. Batangnya itu di dalam media tanam. Yang keluar cuma tangkainya saja.
Jadi pastikan semua aglonema teman-teman hanya terlihat tangkai daun saja di atas permukaan tanah. Kalau ada batang yang masih kelihatan, ditimbun atau dicangkok. Oke, kita lanjut. Nah, saya akan memperjelas lagi lewat gambaran kedua ini, ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, akar ini hanya kasih makan 5 daun ini. Jumlah akar ini hanya kasih makan 5 daun ini, ya. Kalau misalnya dia sudah tumbuh 6 daun, 7 daun, 8 daun, 9 daun dan seterusnya, akar ini stop di sini, ya. Dia jumlahnya sama. Bisa teman-teman lihat jumlahnya sama, ya. Tetapi batangnya makin tinggi, bertumbuhannya makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Tetapi yang teman-teman keliru adalah media tanam teman-teman hanya sebatas ini. Ya, media tanamnya hanya sebatas ini. Batangnya kelihatan seperti ini, tegak lurus ke atas, nganggur seperti ini. Otomatis daunnya itu akan berguguran. Kenapa daunnya gugur? Itu wajar. Namanya daun itu wajar kalau gugur. Kalau daun tua gugur itu wajar karena daun ini punya usia. Nggak bisa kita harapkan ya semua suksom jaipong ini daunnya tetap seperti ini. Jadi nanti muncul daun baru, saya mau ini juga tetap ada Pak, sampai tinggi 1 meter ini juga tetap ada. Oh, nggak bisa. Semua daun ini punya batas umur dan batas usia. Pada saat batas usianya sudah selesai, dia akan kuning, gugur, dan akan mati layu sendiri, gugur sendiri. Ya, itu normal. Semua makhluk hidup seperti itu. Manusia pun sama. Jika umurnya sudah selesai, mati sendiri juga. Ya, jadi kita nggak bisa mengharapkan semua daun ini tetap seperti ini. Nah, kasusnya semua daun ini yang gugur bukan penyakitan, ya, bukan dia kena jamur, bukan kena bakteri, ya, daun-daun yang di sini yang sudah gugur, bukan karena itu, ya, bukan karena sakit atau apa, karena usianya, ya, usianya yang sudah tua, jadi dia gugur, ya, seperti itu. Nah, sekarang daun-daun tua sudah gugur, usianya sudah selesai, tersisa daun muda saja. Kenapa cuma 2 saja? Ya, karena di sini tidak teman-teman aktifkan. Yang kasih makan ini ke atas bukan ini lagi. Ya, bukan ini lagi karena ini tugasnya kasih makan 5 daun ini. Ya, untuk daun-daun ke atas ini yang bertugas batang ini. Jadi batang ini ya, yang ini yang dari setengah ke bawah ini yang terkubur media tanam, ya tugasnya cuma kasih makan 5 daun ini. Estafet ya, seperti itu sistemnya aglonema ini. Ya, jadi dia estafet. Tugas kami kalau mereka berbicara ya, tugas kami hanya memberi makan 5 ini. Kalau nanti 5 daun muncul lagi jadi 10, kita kasih ke yang di atas tugasnya. Ya, sambil ini juga membantu sedikit. Ya, seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah akar yang ada di sini, yang kena langsung. Ya, karena apa? Kalau misalnya teman-teman ini ya, teman-teman lihat ya. Kalau misalnya akar paling bawah ini, taruhlah yang ini ya. Kalau misalnya dia serap nutrisinya di sini, masuk ke batang. Kemudian dia antar ke atas ini, dekat nggak jaraknya? Dekat banget kan? Subur nggak daunnya? Besar nggak? Normal nggak? Pasti normal. Karena dari sini angkutannya dekat, ya, jaraknya dekat, ya. Nah, kalau di sini teman-teman, bayangin ya, dia nyerap akar paling bawah ini nyerap nutrisi. Sampai di batang, dia mau alirkan ke atas. Teman-teman bisa lihat betapa jauhnya perjalanan dia, ya. Ke atas ini bukan sampai di atas tetap utuh teman-teman, sampai di sini dicubit-cubit dia, ya. Jadi kalau misalnya nutrisi ini seperti roti, ya, nutrisinya seperti roti, diambil 1 buah roti di sini, akar ini ambil roti, tujuannya mau bawa ke daun nih rotinya, nutrisinya. Sampai di sini di batang, roti ini dicubit, ya, diambil sama batang. Ruas ini makan sedikit. Sampai di ruas ini dimakan lagi, naik ke sini dimakan lagi, dimakan, dicubit, sampai di sini rotinya tinggal sedikit. Ya, rotinya tinggal sedikit. Makanya yang makan di sini makan roti yang sedikit karena sudah dicuri semua dari bawah karena perjalanannya jauh, ya, ke atas. Dari bawah sini ke atas jauh sekali. Dicubit di setiap ruas. Ruas ini semua butuh makan, gitu loh, ya. Makanya tanaman teman-teman, aglonema teman-teman tetap daunnya kecil seperti ini. Nah, gimana caranya biar besar lagi dan normal, rimbun lagi daunnya besar? Ya ciptakan ya yang ambil roti dari sini biar jaraknya dekat. Makanya tadi saya bilang ini dicangkok, ya, dicangkok ditutup semuanya sampai kelihatan tangkai daunnya seperti ini. Jadi pakai botol aqua dicangkok seperti ini, ya, dicangkok seperti ini. Lalu nanti karena akarnya sudah dicangkok, dia tumbuh akar. Batangnya sudah dicangkok, dia tumbuh akar di sini, ya. Dia mulai tumbuh akar sampai di sini. Akhirnya di sini penuh akar teman-teman, ya, penuh akar. Sebentar saya gambarkan biar lebih jelas. Nah, akhirnya di sini tumbuh akar. Ya, mulai tumbuh akar, ya, karena sudah dicangkok pakai botol aqua tadi, diisi tanah segini, mulai tumbuh akar, ya, akarnya mulai banyak, akarnya banyak, ya, mulai panjang akarnya, ya, mulai panjang di sini, akhirnya apa? Akar-akar ini mulai mengambil nutrisi, ya,
mulai mengambil seperti istilah saya tadi roti, ya. Mereka mulai mengambil roti. Nah, kalau misalnya di sini bawa roti, ya sebesar ini, yang curi banyak nggak? Kan dikit. Kalaupun dicubit dikit di sini, tetap masih ada di atas. Lagian juga di sini bawa roti juga. Jadi kalau yang di sini yang bawa roti cuma dicubit sekali, kemudian langsung ke sini. Jadi daun di sini langsung dapat nutrisi. Makanya dia langsung normal. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, makanya tangkai daun teman-teman itu yang kelihatan di atas permukaan tanah. Nah, kalau kasusnya seperti itu, batang yang nganggur seperti itu, jangan harap teman-teman. Akar yang di bagian bawah itu bawa roti, sampai di sini sudah habis. Nggak sampai di atas, sampai di sini sudah habis. Daun teman-teman akan tetap kecil seperti itu. Ya, jadi ini adalah pemberitahuan dasar untuk teman-teman yang khususnya buat yang baru mulai ya untuk aglonema ini. Jadi seperti itu. Sederhananya itu untuk menyederhanakan ini, jangan sampai batang kelihatan di atas permukaan tanah. Itu aja. Ya, itu yang paling simpelnya seperti itu. Sebisa mungkin batang jangan sampai kelihatan seperti itu. Sering saya ingatkan seperti itu di WhatsApp, tetapi masih banyak juga yang masih nanya dan mengirimkan foto kasusnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, ya, jangan harap daun aglonema mau besar dan jangan harap juga pertumbuhannya akan normal, ya. Ada yang bilang, "Pak, saya sudah kasih nutrisi pupuk macam-macam, vitamin B1, gandasi lain sebagainya, ya, gromor apa segala macam pupuk organik cair, sampai micin pun sudah dikasih, disemprotkan dan lain sebagainya, ya. B1 mau B1 tanaman, mau B1 IP untuk manusia pun dikasih juga. Tetapi toh begitu-begitu aja. Masalahnya bukan di nutrisi, ya. Masalah mereka ini bukan di nutrisi. Masalahnya mereka ini adalah batang yang nganggur ini tidak teman-teman aktifkan untuk menumbuhkan akar. Ya, kalau sudah tumbuhkan akar, daun yang di sini sudah ada yang bekerja. Ya, mesinnya sudah ada. Ya, mesin produksi sudah ada. Tapi kalau teman-teman harapkan yang di sini, yang di bawah media tanam ini yang bekerja, lama sampai di atas. Ya, jadi demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Nanti tolong diperiksa kembali aglonemanya. Setelah nanti dicek, kalau ada batang-batang yang kelihatan begitu nanti ditimbun. Sebisanya ditimbun. Tetapi kalau terlalu tinggi dicangkok. Ada yang nanya, "Pak, saya maunya tuh timbun aja, biar praktis, biar lebih aman. Tanpa cangkok seperti ini. Boleh nggak, Pak?" Boleh. Kalau mau timbun boleh. Tapi kasusnya kayak apa dulu? Ya, kasusnya itu seperti apa? Kalau kasusnya seperti ini, ya, ini ditimbun aja. Ya, kalau kasusnya seperti ini ditimbun aja. Karena kalaupun ditimbun, pot kita masih lebih tinggi. Tetapi kalau kasusnya sudah seperti ini, ya, ini jangan ditimbun. Ini kurang efektif, ya. Jadi kalau misalnya sudah setinggi ini bahkan lebih, kalau teman-teman mau timbun tanah, nanti media tanam teman-teman seperti ini. Saya gambarkan ya. Ini ditimbun, udah tinggi pun tetap ditimbun, nggak mau dicangkok ya. Nggak mau dicangkok, maunya ditimbun. Nah, seperti ini nanti. Media tanam teman-teman tuh kayak gini. Ya, ini tanah timbunan, seperti ini potnya. Jadi kayak nasi tumpeng. Nah, kalau sudah ditimbun setinggi ini, ya. Kemudian, apakah dia berhenti sampai di sini? Kan enggak. Dia tetap bertumbuh ke atas dong. Nah, kalau makin ke atas, teman-teman mau timbun lagi, segini lagi. Ya, ini lebih runcing lagi ini. Nah, segini misalnya. Oke, udah ditimbun, Pak, segini. Kalau ini potnya, tanahnya sudah ditimbun gini, sekarang pertanyaan saya, ini mau disiram pakai gaya apa? Mau disiram pakai gaya apa ini? Ini nggak bisa disiram, teman-teman, kalau kayak gini. Kena air, roboh semua tanah-tanah ini. Lumar semua, jatuh ke bawah semua tanah-tanah ini. Ya, tanah ini jatuh semua. Dikocor air di sini, jatuh semuanya. Nanti tanahnya jatuh, ambil lagi yang baru, timbun lagi. Ya, jadi gini, ini bukan kurang efektif ya, tetapi ini tidak efektif sama sekali. Ya, penimbunan itu ada catatannya, penimbunan itu ada perhitungannya, penimbunan itu ada syaratnya, nggak asal kita timbun. Ya, jadi makanya sering dianjurkan untuk pencangkokan. Kalau pencangkokan mau setinggi 30 atau 50 cm seperti ini, ya, itu nggak masalah. Ya. Ini kasih botol aqua. Kalau kecil-kecil pendek-pendek ini gelas aqua aja. Kalau tinggi ini botol aqua yang 1,5 liter itu loh tingginya, ya. Yang botol aqua 1,5 liter itu kan tinggi. Nah kayak gini, ya. Ini diisi media tanam dicangkok kayak gini, ya. Mau disiram dari sini sebanyak apapun, air itu masuk ke sini, ya. Masuk ke tanah, masuk ke akar yang di bawah, masuk semua. Jadi nggak masalah. Itu nggak ada masalah. Tinggal nanti teman-teman lihat, ya, karena bening botol aquanya, bisa kelihatan akar-akarnya. Jadi sudah bisa tahu kapan harus dipanen, kapan harus dibongkar media tanam ini, ya, untuk nanti bisa dipotong di sini, dipangkas,
ya, dipotong di sini. Kemudian yang bagian atas ini ditanam kembali sebagai indukan, dan ini akan pecah tunas semuanya dari bawah sini. Ya, sekitar 3 atau 4 pecah tunas di sini. Ya, kemudian baru kita bisa panen satu persatu untuk kita perbanyak. Ya, tetapi kalau ditimbun seperti ini, ya, ini bukan kurang efektif, tapi ini nggak tepat ya, nggak tepat sasaran, dan ini nggak ada perhitungan sama sekali. Ya, ini nggak ada perhitungan sama sekali. Ya, ini kalau kasus seperti ini, ya, kalau teman-teman timbun, ini kalau mau disiram, ya, waduh, ini saya juga bingung, ini mau siram kayak gimana. Otomatis kalau disiram, teman-teman pasti jatuh semua media tanam ini, ya, jatuh ke bawah semua, kotor semua, berserakan semua tanah-tanah kita, ya. Tanah kita ini berserakan. Nah, kalau 1 pot, kalau 3 pot kita timbun seperti itu, wah, ini penuh tanah semuanya sini, ya. Jadi seperti itu. Ada yang praktis, ada yang mudah, ada yang gampang. Ngapain kita cari yang ribet, ya, yang nggak ada perhitungan sama sekali seperti ini, dan nggak ada keamanannya sama sekali, yang nggak efektif, nggak tepat sasaran, dan ini hanya membuang-buang media tanam saja. Teman-teman bisa bayangkan volume ini segitiga ya, saya kasih ya rumus segitiga ya. Setengah alas kali tinggi ya, Pitagoras. Ini ya mungkin dapat di SMA ya. Ini luasan segitiga ini, teman-teman, ditambah dengan ini luasan segitiga sebelah ini ya. Ini volumenya lebih tinggi ketimbang teman-teman cangkok ya. Cangkok ini cuma 2 genggam atau 3 genggam media tanam, selesai perkara. Ya, nggak usah bawa media tanam sebanyak-banyaknya untuk ditimbun. Jadi ini kurang efektif. Ya, jadi harus ada perhitungan-perhitungannya dan catatan-catatan untuk melakukan sesuatu pada tanaman hias. Nggak bisa asal, ya. Oke. Nah, baik, semoga teman-teman bisa memahami ini semuanya, ya. Jadi nanti tolong diperhatikan lagi aglo-aglonya. Kalau misalnya tanaman teman-teman semua aglo sudah normal, ya, daun baru sudah sehat, sudah subur, daunnya lebih besar, teman-teman kirim foto ke saya lewat WA, saya pun ikut senang dan bahagia, ya. Karena tanaman teman-teman sudah sehat dan subur. Dan memang itu yang saya harapkan, agar tanaman teman-teman semua sehat dan subur. Akhir kata saya ucapkan, tetap semangat, tetap belajar, dan salam pecinta tanaman hias Nusantara.